Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang. Pertama-tama maka kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita masih berada di tempat ini guna melaksanakan diskusi kelompok dalam memenuhi masa kuliah Pancasila. Baik, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Syapriandi Kudo dari kelas Statistika A selaku moderator pada diskusi siang hari ini. Baik, pada siang yang berbahagia hari ini, diskusi akan dimulai dengan tema Pancasila dan globalisasi yang akan dibawakan oleh kelompok 4. Untuk mengefisiensi waktu, dipersilakan kepada kelompok pemateri untuk memaparkan materi kepada peserta diskusi. Disilakan. Baik, terima kasih. Ba'da salam. Perkenalkan, nama saya Rahmat Husain. Saya sebagai pemateri pertama di sini saya akan membawakan materi tentang hubungan Pancasila dan globalisasi. Sebelum itu kita harus tahu apa itu Pancasila. Seperti yang sudah dikatakan oleh kelompok yang sebelumnya, bahwa Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, Panca artinya 5, dan sila adalah prinsip atau asas. Jadi Pancasila itu merupakan prinsip dari bangsa Indonesia, merupakan prinsip yang membuat yang mendirikan bangsa Indonesia itu sendiri. Sedangkan globalisasi itu berasal dari kata global yang berarti meliputi seluruh dunia, dan menurut KBBI globalisasi itu adalah proses masuknya ruang lingkup dunia, di mana setiap orang itu dari setiap negara tidak ada batasan untuk saling berkomunikasi. Globalisasi sendiri merupakan peluang sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia, karena globalisasi ini banyak dampak negatif, tetapi juga banyak dampak positifnya. Perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi yang semakin maju akan memberikan dampak globalisasi yang positif maupun negatif bagi kehidupan warga bernegara. Perhatian forum harap tenang. Pancasila sebagai kausa materialistis merupakan warisan leluhur yang digali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Dari warisan leluhur tersebut berupa nilai-nilai aksiologis Pancasila yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kehadiran dari globalisasi sendiri tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara, termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Globalisasi tidak hanya dapat berpengaruh pada pemikiran warga masyarakat, akan tetapi juga berpengaruh bagi negara, contohnya seperti dalam aspek kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan lain sebagainya, yang tentunya dapat menggoyahkan jiwa Pancasilais pada setiap masyarakat Indonesia. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu dampak globalisasi terhadap Indonesia. Proses globalisasi lahir dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, transportasi, dan komunikasi. Globalisasi akan memberikan corak budaya baru dan memberi dampak yang luas terhadap keluasan budaya setempat dan menumbuhkan pemicu budaya barat dalam budaya masyarakat di negara-negara berkembang melalui penjajahan baru yaitu kebudayaan. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi
pengaruh yang meluap suatu zaman, maka dari itu kita sebagai warga negara yang memiliki ideologi terbuka, yaitu Pancasila, harus mampu menyikapi tantangan dari pengaruh globalisasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari sila pertama yaitu nilai ketuhanan, sila kedua nilai kemanusiaan, sila ketiga nilai persatuan, sila keempat nilai kerakyatan, serta sila yang kelima yaitu nilai keadilan. Yang pertama menyikapi globalisasi dengan nilai ketuhanan. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila paling mendasar dalam Pancasila dan bagi nilai-nilai lainnya. Ketuhanan dan kepercayaan seseorang tidak dapat dibuat oleh orang lain maupun negara karena hal tersebut merupakan sesuatu hak yang mutlak dimiliki oleh seseorang. Setiap manusia pasti memiliki kepercayaan masing-masing yang jika dia memiliki iman atau keyakinan yang kuat atas apa yang dipercayainya, maka akan tetap dia pertahankan apapun yang terjadi, sehingga tidak pantas jika kita mengganggu atau mengusik kepercayaan orang lain. Kita wajib menghormati dan menghargai kepercayaan orang lain, sehingga orang lain pun akan menghormati dan menghargai kepercayaan yang akan kita anut. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya, kita harus menjunjung tinggi sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai pedoman kita dalam menghadapi dampak globalisasi. Keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa akan membuat kita lebih selektif dalam memilih mana yang baik dan mana yang buruk bagi kita. Karena setiap agama pasti mengajarkan kebaikan para penganutnya. Untuk itu kita perlu mengembalikan iman kita kepada Tuhan agar tidak terpengaruh oleh hal-hal baru yang datang dari berbagai belahan dunia. Kemudian untuk menyikapi globalisasi dengan sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pada dasarnya memberikan pemahaman pada warga negara sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu pengimplementasian nilai-nilai kemanusiaan sebagai pedoman dalam berperilaku harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan nilai-nilai tersebut tidak menyimpang dari makna yang sesungguhnya. Dengan begitu, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki fungsi untuk menangkal segala pengaruh globalisasi yang masuk ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemanusiaan di sini sangat berkaitan erat dengan kepribadian antar sesama masyarakat. Jika kita sebagai masyarakat memiliki kepribadian yang kuat, maka kita tidak akan terpengaruh dengan kepribadian luar yang diakibatkan oleh pengaruh globalisasi yang masuk ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya untuk sila ketiga yaitu sila persatuan. Sila persatuan ini mencegah kita dari paham individualisme yang yaitu paham yang berdiri sendiri tanpa didampingi paham lainnya. Hal ini hanya akan melahirkan paham liberalisme. Maka dari itu kita perlu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa agar terhindar dari perpecahan dan segala pengaruh buruk globalisasi. Untuk nilai sila kerakyatan yang keempat, itu salah satu sikap atau tindakan yang harus kita ambil untuk menangkal pengaruh buruk globalisasi, yaitu dengan menanamkan sebaik-baiknya nilai sila keempat ini, karena dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia memiliki banyak perbedaan yang mencolok dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan manusia ada di dunia ini yang sama. Untuk itu, sila keempat Pancasila menjelaskan tentang sistem demokrasi bahwa perbedaan itu hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan, dan setiap warga negara tidak berhak dan diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya, baik pendapat pribadi maupun di muka umum. Kemudian untuk sila yang kelima, nilai utama dari sila kelima, keadilan sosial Pancasila ini adalah untuk menunjukkan sikap adil terhadap sesama agar menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan akhir dari sila-sila sebelumnya. Dan sila keadilan ini berperan penting untuk menangkal pengaruh buruk globalisasi. Jika kita memahami sila keadilan sosial ini, maka kita akan paham atas hak dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk menjaga Indonesia tetap utuh tanpa terpengaruh dampak buruk globalisasi yang masuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian materi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok pemateri yang telah memberikan materi yang cukup luar biasa pada diskusi siang hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dari peserta diskusi dan pemateri. Baik, saya buka tiga pertanyaan. Disilakan kepada peserta diskusi untuk memberikan pertanyaan.
Putri. Perhatian, diskusi kali ini diatur oleh moderator. Salam, perkenalkan nama saya Devi Nirada. Saya ingin bertanya tentang materi dari kelompok 5 tentang Pancasila dan juga negara. Saya ingin bertanya bagaimana cara Pancasila ini dalam menghadapi peradaban lokal bangsa kita supaya tidak semakin tersingkir atau tergeserkan dalam era globalisasi. Bisa diulangi? Bisa diulangi? Bagaimana Pancasila dapat menangani peradaban lokal bangsa kita ini supaya tidak semakin tergeser atau tersingkirkan dalam era globalisasi. Oke, baik, terima kasih. Saya tanyakan kepada kelompok pemateri apakah pertanyaannya jelas. Selanjutnya saya tanyakan kepada pemateri apakah jawabannya akan langsung dijawab atau akan ditampung. Oke, baik, karena ditampung, saya buka sesi pertanyaan dari peserta diskusi. Oke, baik, Pak Rudi Gibran. Oke, pada salam, terima kasih moderator. Pertanyaan saya seperti ini. Di sini saya mau tanyakan kepada teman-teman, bagaimana peranan Pancasila terhadap pasar internasional? Tadi kan telah disebutkan oleh saudari Lia, lemahnya Pancasila dalam globalisasi. Kenapa bisa lemah Pancasila dalam konsep globalisasi di pasar internasional? Coba jelaskan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa diulangi? Ya, baik. Saya ulangi lagi. Di sini saya mau tanyakan ke teman-teman. Pertanyaan saya tentang peranan Pancasila terhadap pasar internasional. Nah, tadi kan dijelaskan oleh saudara Mutiara tentang globalisasi dalam konsep pasar internasional. Nah, lemahnya Pancasila dijelaskan oleh Priscilia. Di sini saya menanyakan bagaimana peranan Pancasila lemahnya terjadi di pasar internasional dalam globalisasi. Oke, baik, saya ulangi pertanyaannya ya. Bagaimana bisa peranan Pancasila ini lemah dalam pasar internasional, begitu? Oke, baik. Apakah pertanyaan sudah jelas? Oke, baik. Muhammad Iswanto Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Iswanto Rahman. Saya akan bertanya kepada kelompok 4. Ya. Perhatian forum harap tenang. Yang di belakang bisa memperhatikan yang di depan agar jalannya diskusi lancar. Baik. Ya, materinya kan tentang globalisasi. Jadi hal itu ada hubungannya dengan materi kelompok kami, di mana yaitu dalam materi kelompok kami membahas tentang tantangan penerapan Pancasila. Salah satu tantangannya yaitu derasnya arus globalisasi. Nah, itu menurut dari anggota BPIP Romo, dia menyebutkan bahwa tantangan penerapan Pancasila yaitu arusnya globalisasi. Nah, di sini dengan adanya arus globalisasi akan menguat politisasi identitas yang berbasis SARA. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa dengan derasnya arus globalisasi akan mengarah ke politisasi identitas yang berbasis SARA tersebut? Terima kasih. Bisa diulangi pertanyaannya? Ya, pertanyaannya, salah satu tantangan penerapan Pancasila kan Bisa langsung di pertanyaan? Kan tadi sudah didengar penjelasan. ya, kan derasnya arus globalisasi itu akan mengarah ke politisasi identitas yang berbasis SARA. Nah, mengapa begitu? Baik, terima kasih. Jadi saya akan mengulangi pertanyaannya. Mengapa bisa derasnya globalisasi mempengaruhi politisasi identitas yang berbasis SARA? Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Apakah politisasi apakah dari kelompok pemateri sudah jelas? Ya, baik, karena sudah jelas saya berikan waktu 3 menit untuk mencari jawaban. Silakan. 3 menit.
waktunya habis. Perhatian kepada peserta diskusi, kelompok pemateri akan memberikan jawaban daripada penanya-penanya yang begitu luar biasa tadi. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Putri. Itu bagaimana cara Pancasila dalam menghadapi atau menangani forum harap tenang. Kalau yang tidak bisa tenang bisa di luar. Oke, jadi sebelumnya konsep Pancasila dan peradaban itu sebenarnya berbeda. Pancasila itu dasar di mana dia akan harus dibawa oleh negara ini. Dia tidak mungkin berubah dan tidak mungkin terpengaruh oleh arus globalisasi. Itu hanya berdasarkan individualisme dari seseorang. Individualis. Bagaimana orang itu memposisikan Pancasila pada dirinya sehingga dia tidak terpengaruh dengan arus globalisasi yang ada. Itu sebenarnya dua konsep yang berbeda untuk peradaban dan Pancasila. Itu hanya tinggal bagaimana individu itu menanggapi arus globalisasi yang ada dengan nilai-nilai Pancasila. Kurang lebih seperti itu. Apakah saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah dari penanya jawabannya sudah jelas? Jelas. Baik, saya memberikan satu kesempatan kepada peserta diskusi yang ingin memberikan tanggapan. Oke, baik, karena tidak ada, saya berikan kesempatan kepada kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Kepada kelompok pemateri silakan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Iswanto Rahman. Mengapa bisa derasnya globalisasi mempengaruhi politisasi identitas berbasis salah? Mungkin kita bisa mengesampingkan politisasi berbasis salah. Kita fokus ke mengapa bisa derasnya globalisasi ini mempengaruhi. Globalisasi itu adalah proses di mana kita menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu sama lain. Artinya setiap individu dari tiap negara itu kita bisa berinteraksi secara bebas. Dan dari pernyataan itu kita bisa menarik bahwa yang mana akan sangat gampang pengaruh globalisasi ini masuk ke paham-paham tiap masyarakat Indonesia. Dengan begitu akan mempengaruhi semua struktur negara itu hancur. Jika mungkin ini berhubungan dengan pertanyaan milik Dwi Putri. Jika seseorang itu bisa mempertahankan jiwa Pancasilanya itu di dalam jiwanya, dia akan terpengaruh dengan globalisasi sehingga pemikiran tiap orang akan hancur, dan dengan hancurnya pemikiran tiap orang itu akan menghancurkan juga suatu negara. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada penanya, apakah jawabannya sudah jelas? Karena sudah jelas, saya akan memberikan satu kesempatan untuk peserta diskusi untuk memberikan tanggapan. Baik, karena tidak ada, saya berikan kesempatan kepada kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan terakhir. Oke, baik, untuk nomor 2, Perhatian forum harap tenang. peranan Pancasila, mengapa peranan Pancasila itu lemah dalam pasar internasional.
seperti yang kita ketahui pasar internasional itu meliputi semua negara dan Indonesia itu merupakan jalur perdagangan internasional di mana setiap negara sebelum sampai ke negara tujuannya dia akan singgah di Indonesia. Mungkin kita bisa kembali ke sejarah di mana Indonesia itu dijajah karena apa? Karena rempah-rempah. Karena awalnya para penjajah itu hanya ingin membeli rempah-rempah di Indonesia sampai menjajah. Mungkin apakah Anda masih bingung dengan hal itu? Kan membeli rempah-rempah itu bisa kita artikan sebagai pasar internasional di mana orang lain membeli rempah-rempah, tetapi dengan dia masuk dia Mau saya jelaskan kembali saya. Oh, bisa. Dan saya seperti ini kan tadi kan telah dijelaskan globalisasi yang pada saat ini dan saudari Priscilia menjelaskan kembali bahwa tentang lemahnya Pancasila itu lemahnya Pancasila dalam pasar internasional globalisasi yang sekarang bukan yang dulu. Kalau orang melihat yang dulu, otomatis pembentukan Pancasila itu belum seutuhnya. Nah, yang saya pertanyakan itu konsep lemahnya Pancasila pada globalisasi sekarang itu seperti apa? Mengapa bisa lemah? Lemah tapi di era pasar internasional. Nah, Oke, jadi begini, sebenarnya jiwa Pancasila ini jika kita hubungkan dengan pasar, dia itu lebih ke individual. Pancasila ini karena Pancasila ini tertanam di jiwa tiap orang. Jadi, kan pasar internasional itu mencakup semua negara. Dia sama dengan arus globalisasi yang tadi. Dia bisa saja orang yang pura-pura berdagang dan dia menyampaikan paham mereka kepada orang-orang Indonesia, sehingga ini bisa menghancurkan orang-orang Indonesia. Karena Indonesia itu sebenarnya sangat kuat di bidang militer, maka mereka memilih jalur lain yang lebih gampang, yaitu pasar internasional ini salah satunya, sehingga membuat pasar internasional ini juga lemah karena bisa sangat gampang untuk mempengaruhi paham tiap masyarakat Indonesia sekarang. Bisa? Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan ya dari mengapa lemahnya arus globalisasi mempengaruhi pasar internasional yang sekarang kan. Jadi konsep dari globalisasi di pasar internasional ini kayak kita bisa membeli produk-produk dari luar dan masuk ke Indonesia. Jadi dalam hal ini dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Di era pasar internasional ini, saya berikan satu contoh. Misalnya ada orang yang membeli produk-produk yang dari luar, kayak seperti pakaian, tetapi yang tidak bersesuaian dengan kebudayaan Indonesia yang kita ketahui adalah kebudayaan timur. Bagaimana kita memakai pakaian itu harus tertutup. Dibedakan dengan budaya-budaya barat, pakaiannya bisa kita lihat kan? Ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dampak arus globalisasi di dalam pasar internasional. Oke, baik, saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan dan jawaban terakhir tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian diskusi pada siang hari ini. Semoga ilmu yang diberikan daripada pemateri bermanfaat. Saya Syaprian Dikudo selaku moderator pada diskusi siang hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.